Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Khususnya buat anak-anak yang ada di rumah, salam sejahtera ya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Oke, jadi kali lalu kita sudah bahas atau anak-anak sudah nonton video yang Pak kasih, yaitu tentang hosting ya, untuk anak-anak kelas 12 TKJ tentang hosting. Sebenarnya materi pokoknya tentang kontrol panel hosting, tapi di video yang pertama itu Pak kasih perkenalan tentang hosting dulu. Jadi kalau sudah paham tentang hosting, baru kita bisa masuk ke manajemen kontrol panelnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas lebih spesifik lagi tentang kontrol panel. Kontrol panel apa ya? Kontrol panel hosting. Jadi kontrol panel itu seperti apa? Fungsi dan manfaatnya dalam jaringan seperti apa? Terus fitur-fiturnya apa saja yang disediakan oleh satu aplikasi kontrol panel? Jenis-jenis kontrol panel itu nanti kita akan bahas hari ini. Nanti sebentar anak-anak silakan ikuti videonya saja. Videonya Pak buat seperti video yang lalu, berupa animasi-animasi dan gambar-gambar yang Pak harap bisa mempermudah anak-anak untuk lebih mengerti pembelajaran ini. Oke, jadi silakan simak saja video pembelajaran ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan, langsung saja chat ke Pak atau bisa komentar di video ini. Oke, silakan simak ya. Oke, jadi kita mulai ya administrasi sistem jaringan ya. Jadi kali lalu kita sudah bahas, Pak sudah kasih gambaran sedikit ya. Kali ini kita masuk ke kontrol panel hosting. Jadi kontrol panel hosting itu adalah sebuah aplikasi yang dijalankan melalui browser yang berfungsi untuk mengatur hosting seperti membuat atau mengelola database, menginstal website, membuat email, membuat subdomain, dan masih banyak fungsi lainnya. Nanti ada pembahasan spesifiknya. Jadi sekarang kita lihat jenis-jenisnya. Yang pertama ada cPanel, ada Flash, ada Direct Admin. Itu seperti video yang lalu ya. Jadi kontrol panel hosting yang paling banyak digunakan di Indonesia biasanya cPanel dan Flash. Nah, tapi ini kontrol panel ini adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya mudah digunakan, mudah dipelajari, terus ada software auto install dan sudah melalui uji coba, dan tutorialnya juga banyak tersedia secara online di internet, bisa kita cari untuk kita pelajari. Nah, ada juga kekurangannya. Yang pertama, performanya biasanya lambat karena terlalu banyak fitur, terus ada biayanya yang mahal, dan pengaturan-pengaturan penting yang kita setting bisa berubah secara otomatis tanpa kita ketahui. Jadi itu plus dan minus ya kontrol panel yang sekarang. Nah, fitur-fitur yang disediakan kontrol panel ada database. Fitur ini untuk mengatur tentang database dari website seperti MySQL dan PHP MyAdmin. Terus ada domain. Fitur ini mengatur tentang pemasangan domain, add-ons domain, subdomain, dan pengaturan DNSS. Itu seperti apa nanti kita bahas. Terus ada lagi files. Jadi files ini mengatur tentang file yang masuk di hosting. Jadi kita sebagai pemilik bisa mengakses file yang ada di hosting, mengedit dan melakukan lain-lain. Dan ada logs. Log untuk melihat aktivitas website kita tentunya. Itu untuk logs ya. Ada lagi fitur mail. Jadi itu tersedia berbagai opsi yang mengatur tentang email pribadi berdasarkan domain yang kita pakai. Dan yang paling penting ada software. Jadi software ini merupakan script-script yang digunakan untuk menginstal website kita secara otomatis ya. Oke, jadi kita masuk lagi ke kontrol panel yang berbasis open source atau free. Yang pertama ada cPanel. Jadi cPanel ini yang paling umum ya, adalah kontrol panel yang berbasis Unix atau Linux. Antarmuka grafisnya membantu untuk mengelola website beserta akun hosting dengan sangat cepat dan mudah, seperti membuat database, membuat akun email, responder, atau mengelola file yang ada di website. Nah, cPanel ini juga ada fitur-fitur seperti pengelolaan file, terus ada pengelolaan database, terus ada lagi pengelolaan email. Itu fitur-fitur
cPanel. Nanti spesifiknya kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih detail ya, dan kita praktek langsung. Yang kedua ada Flash. Flash ini sama seperti cPanel tapi beda vendor ya. Flash memungkinkan kita untuk mengelola akun hosting melalui antarmuka berbasis web. Flash juga memungkinkan untuk mengontrol ribuan mesin virtual host dalam satu mesin ya. Jadi bisa banyak website yang diatur Flash. Fitur-fitur juga sama rata-rata seperti cPanel, seperti membuat akun FTP, menambahkan domain dan subdomain, terus melakukan restore dan backup data di website kita. Fitur lainnya rata-rata sama dengan cPanel ya. Oke, nah ini penjelasan singkat mengenai hosting. Nanti Pak akan jelaskan ulang ya lewat video berikut, jadi tetap simak. Oke. Nah, jadi untuk membuat situs web kita tampak atau muncul di website, file dan data situs web kita harus disimpan di komputer dan terhubung ke internet. Nah, komputer untuk menyimpan itu biasa disebut web server atau komputer yang berkualitas tinggi. Jadi biasa disebut web server ya, Pak ulangi. Nah, biasanya host atau istilahnya perusahaan-perusahaan penyedia itu menyediakan space berupa hosting tadi untuk menyimpan semua isi file website yang kita gunakan. Ilustrasinya seperti kita ingin membuka satu toko di satu pusat perbelanjaan yang besar, maka kita harus menyewa satu space atau satu tempat dalam lingkup pusat perbelanjaan tadi. Nah, hosting pun seperti itu. Ketika kita ingin mengonlinekan web kita harus menyewa satu space dalam internet yang disediakan oleh penyedia hosting. Jadi hosting ini dia menyediakan seperti keamanan, layanan atau support dan bandwidth yang gunanya untuk menghubungkan situs web kita ke internet. Jadi sama seperti pusat perbelanjaan tadi. Nah, untuk menyimpan data atau file-file dalam website kita biasanya atau seringkali orang-orang yang ingin membuat website, mereka akan menyewa hosting. Hosting akan menyediakan atau menyewakan space dalam web server. Tujuannya untuk user-user atau pengguna menyimpan file dan data-data mereka di web server agar bisa diakses oleh orang lain. Nah, hosting juga menyediakan space dan bandwidth berdasarkan space yang dibutuhkan dalam situs web kita. Jadi, kita bisa memilih hosting sesuai dengan space website kita. Misalnya kalau website kita untuk streaming atau untuk video, tentu space atau bandwidthnya akan lebih besar dari website yang hanya digunakan untuk menyimpan file-file berupa dokumen atau teks. Oke?